waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Hari ini kita mengadakan kebaktian perjamuan kudus dan saya ingin bacakan di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ia hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai ke bulan September untuk mengharungi kesukaran yang kita hadapi hari ini. Namun kita terus bersyukur karena Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama beribadah dalam kebaktian perjamuan kudus. Saudara dan saudari di dalam Kristus, Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Haleluya, mari kita muji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jangan
bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Pembacaan pertama diambil daripada Efesus pasal 1 ayat 1 hingga 14. Ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di syurga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 24 hingga 37. Markus pasal 7 ayat 24 hingga 37. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melimparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dikapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gegap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jari ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ifata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan, kita akan meneruskan siri pembelajaran kita, sambungan daripada kitab Markus kepada kitab Efesus. Di dalam kitab Markus kita belajar tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus dan apa misinya. Manakala di dalam kitab Efesus kita akan melihat bagaimana kerajaan Tuhan wujud di dunia ini melalui gerejanya, tubuh Kristus Yesus. Jadi ingat bahwa Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan kita dapat lihat dalam Markus 16 ayat 15. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan menggerakkan dan meluaskan kerajaannya dengan begitu cepat, sehingga COGS Sandakan adalah salah satu hasil billion dari tugas Yesus Kristus ini. Jadi adalah penting bagi kita sebagai umat kerajaan Tuhan untuk mengetahui bagaimana harus kita dan apa yang harus kita lakukan.
Dan ini adalah dasar pelajaran kita tentang kitab Efesus, di mana Paulus menyatakan apa yang kita percaya dan bagaimana kita menjadi umat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu di dalam kitab Efesus. Berbicaralah kepada kami agar kami mengerti tentang maksud Tuhan melalui firman ini. Menguatkan kami bagaimana kami menjadi umat Tuhan yang teguh dan kukuh. Mohon ya Tuhan, Engkau menyertai kami, memberikan kami pengertian, dan akhirnya memberikan iman kami tetap teguh. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya ingin jelaskan dulu gambaran ringkas kitab Efesus. Fokus adalah menguatkan umat Tuhan terhadap masalah sinkritisme dan ajaran sesat melalui penyataan Injil yang terdapat dalam kitab Efesus. Sinkritisme ini adalah pandangan di mana kepercayaan dicampur dengan kepercayaan lama dan baru. Kepercayaan yang hari ini sebagai orang Kristen dicampur dengan kepercayaan lama. Itu maksudnya sinkritisme. Dan apalagi dengan ajaran sesat. Struktur Efesus dibagi pada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah hubungan dengan Allah dalam Efesus 1 hingga 3. Dan hubungan dengan orang lain dalam Efesus 4 hingga 6. Jadi dalam bahagian 1, Efesus 1 hingga 3 membicarakan apa yang kita percaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bahagian pertama ini ditulis dalam format ibadah umum. Penekanan Paulus pada doktrin keselamatan adalah dalam konteks ibadah. Kalau kita lihat dalam Efesus 1 hingga 3 berbicara tentang kita lihat dalam ayat pasal 1 ayat 3 hingga 14 memuji. Kemudian ayat 15 hingga 17 berdoa. Ayat pasal 1 ayat 19 hingga 3 ayat 13 berkhotbah. Dan pasal 3 14 hingga 19 berdoa. Dan akhirnya dalam pasal yang ketiga ayat 20 kembali memuji. Itu cara konteks ibadah umum disusun. Memuji, berdoa, berkhotbah, berdoa, dan kemudian memuji. Jadi pada hari ini kita perlu mengetahui secara pribadi Tuhan yang kita sembah, agar kita juga dapat memuji Tuhan sebagai pengasas gerejanya. Setelah Paulus memberikan salam, Paulus memuji Tuhan Tritunggal atas kuasa pembebasan yang kuat dan kehidupan yang melimpah. Jadi kita mau melihat Efesus pasal 1 ayat 1 hingga 14 dengan 3 poin ini. Yang pertama, gereja diasaskan oleh Allah Bapa. Nah, salam Paulus mengingatkan kita tentang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah melalui penyelamatan dan penebus kita, Yesus Kristus. Dan Paulus menyebut 2 kali Allah Bapa. Dalam ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, sumber ibadah kita, sumber penyembahan kita harus berpaksikan pada Allah yang hidup. Seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Penyembahan yang benar adalah berasal dari hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan. Seperti mana Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi semua ini boleh terjadi karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Tampaknya tidak ada seorang pun dapat bertemu dan mengalami segala berkat rohani di dalam surga. Jadi apakah yang memotivasikan pujian Paulus ini? 3 perkara. Kita mau lihat dalam Efesus pasal 3 hingga 6. Yang pertama ialah Allah Bapa telah mengaruniakan. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, Allah Bapa telah mengaruniakan segala berkat rohani melalui Raja hamba, yaitu Yesus Kristus. Kasih Bapa merupakan berkat rohani yang terhebat. Kita boleh lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini,
Itulah kasih Bapa yang terhebat, sehingga dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Itulah berkat rohani yang terhebat. Dia terlebih dahulu mengasihi kita supaya kita dapat mengasihi Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan apabila Paulus memuji Allah, ia dalam bentuk menyembah dengan kasih kepada Allah. Maka inilah kuasa penyembahan kita. Kita menyembah Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu supaya kita dapat mengasihi Allah. Tanpa Allah Bapa yang mengurniakan berkat itu, kita tidak mampu untuk mengasihi, atau mungkin kita tidak akan memahami atau mengerti untuk mengasihi Allah. Tapi Allah mengambil inisiatif untuk mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua, Allah Bapa yang memilih, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Yang dipilih oleh Allah adalah untuk kembali kepadanya, adalah jaminan berkat rohani Allah ke atas kita. Sekali lagi, ini membincangkan kedudukan kita sebagai orang yang berdosa, yang terlebih dahulu tidak layak. Namun Tuhan dalam rahmat dan kasih-Nya memilih untuk menyatakan dirinya kepada kita. Jadi dengan rahmat-Nya kita menjawab dengan yakin atas tawaran, atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekali lagi, inilah inisiatif Tuhan dan respon kita yang membantu untuk mengalami proses dipilih dalam Kristus. Kita boleh lihat dalam Efesus 1 ayat 11, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Dan diulang dengan jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itulah pemberian Tuhan. Sesungguhnya ini adalah berkat rohani Tuhan yang luar biasa. Dan motivasi yang ketiga ialah Allah Bapa yang menentukan. Dalam ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi ini adalah salah satu berkat rohani, bahwa Dia telah menentukan semua orang menjadi anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Benar kata Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga 13. Tetapi semua orang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bahkan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi artinya kita telah ditentukan sejak semula menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa? Supaya kita menerima kuasa daripada Allah. Jadi tujuan penentuan Allah adalah kerinduan Allah untuk semua umat pilihan dan kesayangannya menjadi anak-anak Tuhan. Seperti yang dirancangkan agar anak-anak Tuhan yakin akan perhubungan dengan Tuhan sebagai Allah Bapa yang di surga. Jadi apa yang memotivasikan Paulus? Pertama, Allah Bapa telah mengurniakan. Kedua, Allah Bapa telah memilih. Dan ketiga, Allah Bapa yang menentukan dari semula. Yang kedua, gereja diasaskan oleh anak Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7 hingga 12. Nah, Paulus menjelaskan bahwa segala berkat rohani datang melalui Yesus Kristus, anak Allah. Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 15 dan 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam diam di dalam Dia. Nah, masalah hari ini ialah orang Kristen, masih ramai orang Kristen mencampur adukkan kepercayaan Kristen dengan kepercayaan lama.
Atau saya katakan tadi sinkritisme. Memikirkan bahwa Yesus itu adalah salah satu Tuhan atau salah satu guru yang banyak atau adalah salah satu Tuhan yang banyak. Namun kebenarannya adalah Yesus Kristus adalah anak Allah. Oke, contoh agama sebelah, contohnya agama Islam. Kalau kita bertemu dengan mereka, mereka akan kata, oh Allah kita, Allah Islam, Allah Kristen itu sama. Saya mohon maaf kepada jemaat Tuhan, ia tidak sama. Kenapa saya katakan tidak sama? Karena mereka tidak dapat mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Mereka tidak boleh mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka tidak sama. Namun kepercayaan kita, iman kita, kebenaran yang kita miliki, tidak ada satupun boleh disamakan dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus telah menebus kita dengan darahnya sendiri, yang kita telah saksikan melalui penyaliban dan kematiannya. Dia telah membayar dengan harga yang mahal, agar semua kita dibebaskan daripada perambahan dosa, kematian, dan neraka. Dalam Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14, Ia, merujuk pada Allah Bapa, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita pada kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Paulus juga menyatakan kekayaan kasih karunia Tuhan apabila Yesus Kristus memilih untuk mengampuni semua umat manusia, walaupun pada ketika itu kita tidak layak diampuni. Inilah inisiatif Allah. Inilah inisiatif Yesus Kristus sebagai anak Allah untuk mengampuni semua umat manusia. Dalam Efesus 1:7 hingga 8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, menurut inisiatif Allah sendiri, menurut kemauan dan keinginan Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan. Dan atas sebab ini Paulus memuji Tuhan bahwa kehidupan dan penyelesaian pekerjaan Yesus Kristus adalah gambaran penyelamatan dan rancangan penebusan Tuhan. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 8 hingga 9. Yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sudah ditentukan pada awalnya akan terjadi kepada kita yang percaya, walaupun pada ketika kita tidak layak untuk diampuni. Jadi tujuan terutama kasih karunia Tuhan adalah untuk semua orang yang ditebus di dalam Kristus adalah membawa hormat kepada Tuhan sendiri. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi orang dapat melihat Yesus Kristus di dalam diri kita dan mau mendekati Yesus. Kita menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang kedua, bahwa gereja diasaskan oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, gereja juga diasaskan oleh Allah, Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus memainkan peranan penting dalam menyalurkan segala berkat rohani. Dalam ayat 13b, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Paulus menggunakan kata dimeteraikan bermaksud kita menjadi kepunyaan Allah dan kita layak memiliki segala harta warisannya. Dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi dalam ayat ini ada dua kebenaran yang merujuk kepada Roh Kudus dan penyelamatan kita. Yang pertama, Roh Kudus bekerja apabila kita mendengar Injil.
Nah, mungkin ada orang bertanya dengan saya, apakah orang yang tidak percaya Kristus ada Roh Kudus? Nah, kita yakin dan percaya bahwa setiap orang yang telah menerima Yesus memiliki Roh Kudus. Tetapi bagi mereka yang belum percaya Yesus Kristus, mereka belum memiliki Roh Kudus. Jadi di mana Roh Kudus? Bagaimanakah Roh Kudus meyakinkan orang? Jadi kita yang percaya berdoa agar Roh Kudus menyentuh hati orang-orang yang mau mendengar Injil. Dan apabila kita memberitakan Injil, mengungsikan Injil kepada orang lain, Roh Kudus bekerja. Dalam ayat 13e, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Oleh itu Yesus memberikan amanat kepada semua para muridnya yang benar untuk pergi dan memberitakan Injil. Mengapa? Karena orang akan dapat mendengar Injil yang benar terlebih dahulu. Nah, di dalam kesukaran kita pada tahun 2020 ini, tugas kita adalah untuk memperdengarkan Injil kepada orang lain. Tidak perlu kita menjadi Tuhan untuk mendesak orang itu untuk menerima Yesus. Yang penting tugas yang perlu kita lakukan ialah untuk memperdengarkan Injil, memperdengarkan tentang Yesus Kristus kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Saudara, kita tidak dapat membawa orang datang ke gereja pada masa ini. Karena hanya SOP yang ditentukan. Jadi kita yang sudah mendengar tentang Injil perlu membawa Injil keluar. Dalam firman Tuhan mengatakan pergi, bukannya datang. Pergi dan beritakanlah Injil keselamatan Tuhan. Dia tidak kata datanglah untuk kamu mendengarkan berita keselamatan Tuhan. Tidak. Dalam Markus 16 ayat 15 bukan begitu. Atau Matius 28 ayat 18 hingga 19 pun bukan begitu. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Yesus adalah pergi dan beritakan. Maksudnya kita pergi untuk memperdengarkan Injil yang benar. Karena apa? Karena kita telah mendengar Injil dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, sepanjang masa ini sebenarnya ada kesaksian yang saya mau kongsikan, tapi bukan mudah untuk dibicarakan secara online. Di mana Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi orang. Bukan hanya pada orang Kristen, tetapi orang yang belum percaya Yesus juga Roh Kudus bekerja supaya setiap orang mendengar berita kasih Yesus Kristus. Dan kebenaran yang kedua ialah Roh Kudus meyakinkan kita apabila kita percaya Injil. Efesus 13:13b, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, apabila kita berkongsi secara lisan, adalah penting bahwa kita tidak coba meyakinkan seseorang untuk percaya. Sebenarnya kan, ini dalam dunia hari ini, khususnya dunia pada masa kini, banyak orang berbisnis online kan. Orang coba memberikan keyakinan akan produk yang mereka jual, supaya orang yakin untuk mengikutinya. Sama juga dengan Injil. Tidak semestinya apabila kita berkongsi, orang akan menerimanya. Tetapi kita tidak berusaha untuk meyakinkan seseorang untuk percaya. Karena itu ialah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita ialah kongsikan. Memberitahu saja apa yang telah Yesus lakukan pada umat manusia. Dan Roh Kuduslah yang akan meyakinkan seseorang itu untuk percaya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tetap memberitakan Injil kepada orang. Nah, apabila seseorang itu mendengar kebenaran Injil dan diingatkan akan dosa-dosanya, mereka akan mengakui dosa-dosanya dan meminta pengampunan Tuhan. Maka seseorang itu sedang mengalami pekerjaan Injil melalui pimpinan Roh Kudus. Seperti dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi Paulus menyatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus akan menjadi meterai hubungan benar dengan Allah.
Ingat itu saudara, berita Injil yang kita beritakan bukan dengan perkataan saja, tetapi ada penyertaan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ya tidak terjadi. Kita perlu melakukan, karena kita menjadi alat untuk melakukan, untuk mendirikan kerajaan Tuhan yang kuat di atas bumi ini. Oleh itu, umat Tuhan adalah yang dipilih oleh Allah Bapa, ditebus oleh Allah Anak, dan diberi kuasa oleh Allah Roh Kudus. Inilah Tuhan yang mengasaskan gerejanya. Jadi kita memuji dan menyembah Tuhan dengan gembira, sehingga dapat menyatakan kemuliaannya pada semua orang dengan perkataan dan perbuatan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudari, selamat pagi dan selamat beribadah. Sampailah waktu untuk beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti mana kita sedia maklum bahwa Gereja Good Shepherd sudah memulakan program ibadah berperingkat mengikut bahasa. Ya, pagi hari ini kami buka gereja untuk bahasa English. Minggu depan adalah giliran jemaat BM untuk kembali beribadah bersama-sama. Maka dengan itu saya sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan saudara-saudari dari jemaat BM untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Nah, sempena dengan hal itu, kami sudah maklumkan dan umumkan sebenarnya, dan ingin saya tekankan supaya saudara-saudari, seandainya Anda ingin datang beribadah di gereja, diminta supaya tolong buat pendaftaran menggunakan pendaftaran kod QR yang dipaparkan dalam screen kita sekarang ini. Tujuannya ialah untuk memenuhi keperluan logistik. Contohnya, kami perlu tahu berapa orang yang akan datang. Itu boleh membantu kami membuat persiapan dari segi tempat duduk. Ya, jikalau ramai jemaat BM lebih daripada 230 orang, maka terpaksalah kita buka Dewan Beret, ya, yang boleh muat 110 orang. Maka dengan itu saudara-saudari, dengan pendaftaran sedemikian, itu boleh bantu kita untuk membuat persiapan. Kedua, persiapan untuk perjamuan suci. Dan juga tenaga pemimpin awam untuk membantu mengedar perjamuan suci kepada jemaat. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya memohon, tolonglah ya, daftar secepat mungkin, sebab itu boleh membantu pihak gereja melayani Anda dengan lebih baik. Nah, pagi hari ini, ya, pada jam 11, ada gerakan doa sambil memandu kereta. Artinya berdoa dalam kendaraan. Ya, ada yang memandu, ada yang berdoa. Seandainya Anda ingin turut bersama dalam gerak doa ini, tolong datang ke gereja sebelum jam 11 untuk taklimat di portiko. Dan mulai itu kita akan berdoa sehingga jam 1. Ya, maka dengan itu saudara-saudari, silalah datang ke portiko kalau andainya Anda ingin bersama-sama dengan kita. Seterusnya, gerak doa ini sebenarnya adalah bertujuan untuk kita mendoakan persiapan pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September bersama dengan hari Sabtu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya ingin memohon Anda sekiranya Anda adalah seorang yang sudah berdaftar, ya, pengundi yang sudah berdaftar, tolonglah kembali ke tempat undi Anda dan undilah, ya, sebab ini adalah tanggung jawab kita bukan hanya kepada kerajaan negeri, tapi untuk kerajaan syurga, kepada Tuhan.
Ia adalah kewajiban kita dan tanggung jawab kita bersama. Maka dengan itu saya mendorong Anda supaya pastikan Anda pergi mengundi nanti. Ya. Dan perkara yang terakhir saya ingin umumkan juga, yaitu mesyuarat agung tahunan Good Shepherd yang akan berlangsung pada 20 September bersama dengan hari Ahad jam 2 petang di gereja. Sila ambil perhatian, ya. Mesyuarat agung tahunan Good Shepherd berlangsung pada 20 September bersama dengan hari Ahad jam 2 petang di gereja. Terima kasih untuk perhatian Anda dan doa Anda. Tuhan memberkati. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua kita, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan serta menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, serta memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam kesejahteraan. Sekarang saudara-saudari, kita sudah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, maka kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu, marilah kita berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus, dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu dan beserta kamu juga. Oleh itu, saudara-saudari, saya mendorong Anda yang berada di rumah, bersalam-salamanlah antara satu sama lain. Khususnya ibu bapak, berilah pelukan kasih sayang kepada anak-anak Anda. Anda boleh lakukan sekarang juga. Sebelum kita teruskan perjamuan suci, saya menjemput para ketua rumah, baik bapak maupun ibu. Sekarang boleh sanitize tangan Anda dengan sanitizer, kemudian bukalah penutup alat-alat perjamuan suci yang Anda sudah sediakan. Dipersilakan. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut,
bahkan adalah kewajiban dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah Tritunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau bersama dengan para malaikat dan kaum syurgawi, dan yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di syurga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injilnya, memerintahkan supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan Anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur, dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Sama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman serta rendah hati, dengan menerima roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta terimalah Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Para ketua rumah, bapak ataupun ibu, Anda diminta supaya melayanilah anggota keluarga yang bersama-sama untuk menerima perjamuan suci, khususnya mereka yang sudah ditetapkan. Bagi anak-anak yang lain, ketua rumah boleh mendoakan mereka juga. Dipersilakan. Nah, sekarang waktunya sesudah selesai mengedarkan perjamuan suci, ketua rumah dijemput supaya gunakan kain putih ataupun tisu, ya, tuala yang kamu pakai tadi untuk tutup semua peralatan perjamuan suci. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh pengalaman kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Sentusa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, dengan damai sejahtera Allah menyertai kamu, serta kasihlah dan layanilah Tuhan Dalam nama Kristus. Amin. Kesenangan
Noi la andai Om no puri mana Hai sesuai Iya no oi Tuhan Kesenangan kina rehingan kumadati Au misimban mantat gulugi sembaino Noi la andai no puri mana Hai sesuai iya no oi Tuhan Lisiu om kom pinu ku badahan mengawit kinawa dahan min somok diam pon si kau Tuhan kon siana nu tikita dau lisiu om kom pinu ku badahan mengawit kinawa dahan min somok diam kon si kau Tuhan kon sianan lu tikita dau kon si kau Tuhan kon si kau Tuhan kon si kau Tuhan kon sianan lu tikita dau